Kang Bro, akhirnya per hari ini Yamaha Indonesia meluncurkan generasi terbaru MT25. Ini keren banget, kita bedah langsung. Nah Kang Bro, alhamdulillah akhirnya ya semua terowongan IWB sebelumnya kalau sampean mengikuti IWB pasti tahu IWB sudah nge-share ke sampean bagaimana persiapan, bagaimana proyek, dan ternyata per hari ini secara resmi Yamaha Indonesia meluncurkan generasi terbaru MT25. Cak, secara general kita akan melihat sebuah desain yang memang ya kita harus akui tidak banyak berubah, Cak. Tapi ingat, ada beberapa perombakan yang IWB akan share ke sampean semuanya, terutama seperti apa sih detail perbedaannya, seperti apa belakangnya, dan sebagainya. Jadi yang pertama kita akan tunjukkan bagian muka dulu Kang Mas. Untuk bagian muka, Cak, nah ini dia Kang Mas. Sepertinya Yamaha paham betul ya, bahwa area muka MT ini sudah ganteng. Jadi kalau kita lihat karakternya ya, bagaimana dari lampu-lampu DRL-nya, dan juga di sini Cak, Yamaha masih mempertahankan model Pro G, jadi mereka nggak banyak berubah dari sisi itu. Yamaha masih mempertahankan model suspensi yang sebelumnya, suspensi upside down, suspensi yang nyaman. Kita sudah pernah ngetes motor ini, memang nyaman untuk pada kondisi yang ya jalannya rusak, yang mulus, ini very stable. Jadi sejauh ini memang handling Yamaha itu tidak pernah bisa kita komplain. Memang sejauh ini cukup oke ya, handlingnya lincah dan sebagainya. Dan ternyata Yamaha mempertahankan ini. Dan teman-teman, IWB sangat suka dengan kombinasi warna dari MT25 yang terbaru ini. Yamaha menggunakan warna yang terbaru ini dengan campuran warna yang memang keren ya. IWB sih katakan ini warnanya tuh apa ya? Kita tadi sebutnya kalau nggak salah ya warnanya ini agak lupa sih WP, tapi yang jelas kalau kita lihat looks-nya ini warnanya agak silver, Cak, tapi rada putih gitu ya, silver rada putih kayak semen, Cak, bahasanya kayak semen. Sementara mereka juga melabur di bagian pelek-peleknya yang berwarna biru, jadi peleknya aja udah stand out banget. Ini dari sini aja kelihatan motor ini apa namanya, rasanya tuh kayak eye catching gitu ya. Nah, memang sejauh ini kita tidak melihat perbedaan dari sisi pelek-peleknya yang masih sama. Jadi palangnya masih sama, palang yang sudah oke ya dari kacamata kita. Bentuknya modelnya Y, dan kemudian Yamaha hanya menawarkan sama semuanya satu tipe, Cak. Jadi tipe ABS, dan ini ada sensor ABS juga di sini. Ya, lengkap di sini, dan untuk bagian kaliper depannya juga menggunakan model 2 piston. Dan ternyata kalipernya dikelilingi warna hitam, Cak. Jadi peleknya warna biru. Kemudian untuk suspensi upside-nya hitam, dan bagian area sini benar-benar masih mirip dengan sebelumnya. Nah, untuk bagian muka, Cak, bagian muka, nah ini dia yang paling WB suka. Lihat nih, kalau WB nongkrong di motor ini, Cak ya, saya akan melihat bagaimana angkernya bagian muka, Cak. Jadi kalau kita lihat, Cak, ini identitasnya tuh kuat banget ya, bagaimana bagian ujung sini, identitas yang very strong sebagai motor yang memiliki aura garang. Ini memang kalau MT ini udahlah, kita nggak usah komplain ya kalau perkara depannya, karena depannya ini memang kalau kita perhatikan memiliki karakter sangat kuat, dan ini tidak dirubah untuk Yamaha ya. Tapi tenang, Cak, ternyata kita menemukan perbedaan, sebab Yamaha memastikan mereka juga berubah di bagian ini nih. Nah, Yamaha merevisi di bagian area joknya, Cak, jadi joknya ini lebih slim 6 mm ya. Sementara mereka juga tidak hanya itu ya, mereka juga merubah di bagian tangkinya. Tangkinya kita terasa lebih gampang sekarang, lebih enak ya. Jadi kita menjepit lebih sempurna karena Yamaha merevisi di bagian sini tangkinya ini, Cak. Jadi jepitannya itu dikecilin sekitar 8 mm. Jadi feel-nya tuh kita kayak ngerasa lebih menjepit. Nah, seperti ini, Cak. Jadi nggak mekar, Kang Mas ya. Lalu tidak hanya itu, Cak. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat, Yamaha juga sudah membekali, lihat nih. Ada power charger, Cak. Jadi power charger yang sudah USB seperti ini, jadi sampai nanti kalau menggunakan motor ini juga bisa buat ngecas. Ini keren loh, soalnya biasanya rata-rata motor sport tidak ada charger handphone, tapi ternyata Yamaha bisa. Ya artinya mungkin kalau sampai nanti berkendara dengan motor ini sambil bisa ngecas, kemudian juga bisa ada bracket di arah sini. Jadi secara fungsional ya, fungsionalnya ini lebih advance dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, untuk bagian area sini, Cak, nah bagian area strut-nya kita lihat memang sama ya, sekali lagi tidak ada perbedaan, dan ini adalah strut yang sudah keren. Memang posisi dari USB-nya kan di dalam strut ya, Cak ya.
Dan kombinasi warnanya juga cakep ya, ada biru ya. Jadi ini menyatu dengan warna pelek yang di sana, sementara di area sini ada warna hitam dengan tulisan MT25. Jadi secara general IWB nggak ada komplain lah bagian depan, memang keren banget. Nah, sekarang kita lihat di bagian engine-nya. Kang Mas, jangan salah ya, mungkin ini adalah mesin yang sama. Mesin yang identik dengan sebelumnya. Tapi jangan salah Kang Mas, sekali lagi IWB tekankan. Ini adalah engine yang baru, walaupun basisnya sama, tapi ternyata komponen partnya itu berbeda total. Teman-teman, kita tadi sudah sempat mendapatkan coaching klinik ya mengenai motor ini. Ternyata semuanya berubah dan ini motor sudah menggunakan emisi gas buang standar Euro 5+. Jadi sama nggak usah khawatir Cak, kalau sudah membeli motor ini bakal aman sampai dengan 3 tahun ke depan. Kalau ada regulasi nih, taruhlah dari Indonesia dinaikkan nih ya secara regulasinya menjadi Euro 4 kayak atau Euro 5, sama jangan khawatir. Karena ternyata engine ini sudah berubah total ya, dari catalytic converternya sudah double, kemudian juga noise engine-nya juga sudah lebih minim, dan itu membuat motor ini bisa masuk kualifikasi sebagai Euro 5+. Jadi itu cahaya yang ditekankan oleh Yamaha Indonesia. Mereka mengatakan bahwa ini adalah salah satu gebrakan, sebab selama ini mereka tidak pernah atau belum, maksudnya begini, sebelumnya Yamaha itu selalu membedakan spek antara Indonesia dengan luar. Jadi buat informasi ya buat semuanya, memang di sini Indonesia itu sebagai basis produksi yang diekspor ke semua negara dunia. Jadi MT25, R25 itu diekspor dari Indonesia semuanya aja. Tapi untuk yang 250 cc itu hanya di Turki dan Jepang dan Indonesia. Selebihnya adalah 321 cc. Makanya Cak, ternyata Yamaha memutuskan mereka tidak berubah. Mereka tetap mempertahankan dari speknya, ECU-nya, semua detailnya itu dengan yang ada di luar negeri. Jadi ini mantap ya menurut IWB. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada downgrade spek, tidak ada perombakan apapun. Jadi ini yang ada di luar negeri, Eropa juga sama dengan ini. Jadi memang secara looks IWB katakan dari depan ini cakep. Sekarang kita intip yang paling berubah adalah di bagian belakang Cak. Nah ini dia Kang Mas. Di bagian belakang ini yang berbeda total Cak. Jadi perbedaan bisa kita tangkap bagaimana buritan ini sangat mirip dengan MT-07. Jadi sudah berubah total. Dan memang Yamaha merubah di bagian area sini, Cak. Ini akan menjadi perbedaan yang mencolok ya dibandingkan dengan sebelumnya. Dan dari kacamata IWB, ini lebih proper sih, lebih enak dilihat. Walaupun sebenarnya banyak berharap juga sih teman-teman. Cak IWB, kenapa sih MT25 itu tidak dirubah seatnya? Karena kalau MT series kan biasanya jok-joknya itu dia modelnya tandem. Tapi kenapa untuk yang MT25 ini masih pertahankan model split seat? Ya itu sebenarnya selera Kang Mas ya. Karena kalau orang ingin yang sporty biasanya ya mereka suka yang udah split. Tapi kalau memang ingin soulnya yang MT, ya kita harus akui MT biasanya menggunakan jok tandem ya, MT15 jok tandem. Tapi bukan berarti bentuk ini kurang. Tapi menurut IWB ini cakep, menurut IWB cakep Cak. Nah ini warna kita mungkin lebih ke abu-abu Cak ya, kayak silver, semi gris, semi abu-abu lah ya. Dan di sini Cak ada MT25 tulisannya Kang Mas ya, seperti ini body-bodinya, detailnya. Dan di depan sini saya akan menemukan lampu proyektor, ada DRL-nya di sini ya, sama intip. Dan di bagian moncongnya sini Kang Mas, biasa ini adalah lampu utama dan pokoknya lampu utama lah, lampu jauh, lampu dekat jadi satu. Di sini ada klakson Cak, ya klakson di situ. Lalu di area sini masih sama dengan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat nih, fender-fendernya ada bolongan di sini Cak, bolong dan ada tulisan Yamaha. Di area sini Yamaha. Nah seperti itu bagian depannya. Jadi sama intip aja, pelototin aja Kang Mas detailnya biar sama tercerahkan. Nah Cak, untuk yang generasi terbaru ini Yamaha sudah membekali dengan lampu LED. Jadi lampu LED yang feel-nya pastinya akan lebih terang. Memang sih sebenarnya sudah dari generasi sebelumnya udah ada sih ya, lampu sennya yang model LED seperti ini. Tuh di bodinya ya. Yes, bagian bawahnya Kang Mas. Dan teman-teman, ini adalah engine yang baru Cak. Jadi walaupun serupa tapi tak sama, crankcase-nya pun berbeda. Karena Yamaha merubah bagian intake-nya, diperpanjang karena untuk mengejar emisi gas buang, termasuk juga catalytic converternya itu sekarang ada double Cak. Ada 2 dan beberapa perubahan lainnya adalah noise dari engine-nya juga sudah berubah. Lihat bagian crankcase-nya berbeda ya teman-teman, detailnya lihat. Bagian area sini ada cover untuk radiator, apa namanya, oil cool maksudnya ya, coolant oil cool lagi, coolant bagian sini ya. Dan teman-teman bisa lihat detail dari motor ini memang cakep banget.
Dan untuk generasi terbaru sudah assist and sleeper clutch, jadi jangan salah. Lalu di bagian sini, Cak, nah kanisternya juga ada kanister yang diracik oleh Yamaha nih, bagian kolong-kolongnya, Cak. Sini sudah ada cover engine, bahannya plastik tapi tebal, Cak. Ini bolong-bolong seperti ini. Dan ini dia cylinder headnya twin. Ya, jadi model inline 2. Yes, kita intip sampingnya lagi, Cak. Nah, dari sekian informasi kita dapatkan, ternyata Yamaha berubah di bagian area sini, Cak. Jadi teman-teman, walaupun ini kelihatannya sama, tapi sebenarnya nggak sama. Karena Yamaha merubah di bagian area sini, Cak. Jadi di bagian area jepitan paha ini, itu ada perombakan. Di mana Yamaha memangkas lebarnya menjadi lebih kecil 8 mm dibandingkan dengan sebelumnya. Ini untuk memastikan sampai nyaman di atas motor ini. Lalu bagian joknya juga lebih slim 6 mm. Jadi sininya tuh dirubah, Cak. Termasuk juga sininya. Ini 8 mm lebih slim, di sini 6 mm lebih slim. Makanya pada saat WB tes ya, itu memang motor ini lebih nyaman rasanya. Di sini ada logo ya, MT biasa, warnanya biru, dan ini di bagian fuel cap-nya, teman-teman, bentuknya seperti ini. Yes, dan lalu di bagian sini, ujung-ujungnya sini ada, lihat, ada kayak cover semuanya ini full cover ya, Cak ya, jadi full kondom, dan dia memang mekar, kelihatannya tuh garang gitu, Cak. Tuh seperti ini ya, cakep banget sih emang ini, asli. Ini memang hanya ya zamannya ya, senangannya kan Matic, teman-teman. Nah, untuk bagian speedometernya, Cak, sayang sekali ini agak habis ya akinya. Speedometernya redline-nya di 14.000, tapi mentok di 15.000. Ini tinggi. Dan di sini ada coolant, ini ada temperatur dari engine. Kemudian juga di sampingnya ada, kita lihat sini ya. Ini adalah BBM, ya BBM. Nah, ini masih MPH, Cak, bisa dirubah. Ini ada oil tulisannya. Jadi kalau penggantian oil sebagainya itu bisa sampean lihat dari sini. Ada gear indikator, jam, dan backlight-nya adalah warna dark blue. Nah, seperti ini. Ini sudah Y Connect, Cak. Jadi memang informasi demikian. Seperti itu. Lalu untuk bagian stang-stangnya, saya intip, stangnya itu sudah modelnya sama ya kayak yang sebelumnya ya, model seperti ini, sliding. Untuk starter sudah ada hazardnya seperti ini, Cak. Oke. Lalu bagian kirinya klaksonnya modelnya kecil. Yes, lampu jauh, lampu dekat, dan ini adalah lampu sen kiri kanan, Cak. Nah, ini lampu tembaknya. Dan tuas dari koplingnya itu modelnya dia nggak dicat ya, jadi seperti itu. Dan sebelah kanan juga sama, tanpa painting. Lalu di bagian area fat bar-nya ini, yang lebar ini dicat warna silver, Cak. Nah, ini bagian racernya, ternyata sudah ada dampernya, ini bagus. Jadi sampean pasti akan merasakan nyaman dengan motor ini karena getarannya diredam, diserap oleh damper ya. Bagian komstir, dan untuk bagian suspensinya seperti ini, Cak. Jadi tutupnya diklir warna hitam. Jadi memang untuk suspensi Upshadow-nya diklir warna all black seperti itu. Posisi dari USB-nya di samping sini. Oke, kita merambah ke bagian sampingnya, Mas. Nah, untuk bagian samping, Cak, kita lihat di sini, Mas. Nah, bagian samping ini lihat. Wah, ini ada tulisan MT, Cak nih, MT. Dan teman-teman, ini bisa dibuka, Cak. Ini plastik ini memang karet ini, karena memang Yamaha meracik motor ini ready untuk diberikan dudukan. Jadi kalau sampean ingin ada dudukan untuk box dan sebagainya sudah disediakan di sini, Cak. Bisa dibuka ini, Cak. Ya, jadi detail banget, ada tulisan MT juga di sini, Cak. Lalu jika kita lihat di bagian sini, Kang Mas ya, footstep-nya masih hitam sama dengan shape yang sama pula, nggak berubah. Lalu di bagian swing arm-nya juga masih sama. Dan teman-teman, untuk di bagian area sini, Cak, tuh pelek-peleknya sama, diklir warna biru ya. Kok biru siapa? Ya biru lah ya. Pokoknya gitulah, teman-teman. Untuk ban-bannya depan 110, belakang 140, dan biasa, Cak, road winner punya. Dan ini dia di bagian belakangnya. Ini yang WB katakan beda ya. Di bagian area sini tuh revisinya lumayan terasa, Kang Mas ya. Jadi kalau kita lihat, oke, kita lihat dulu sini ya. Jadi kalau kita perhatikan di area sini, Mas. Nah, ini tidak polosan, jadi ada kayak semacam variasi-variasi gitu, coakan-coakan. Dan ini bagian jok-joknya, Cak. Nah, kita lihat seperti ini, Mas. Lihat. Ini shape runcingnya, bagian shape-shape-nya, Yamaha tulisannya, dan ini bentuknya ternyata lihat. Jadi kayak nonjol, ini kayak masuk ke dalam. Jadi ini adalah perombakan
Dimana lampu yang terbaru ini sudah seperti MT-07 Cak. Nah seperti itu ya, jadi kalau kita lihat dari belakang, teman-teman bisa lihat tonjolan dari bodinya. Jadi dia agak mekar ya sini Cak, mekar gitu, jadi nggak polosan banget. Nah feel-nya sih lebih ganteng ya dibandingkan sebelumnya sih, lebih ganteng ini sih. Coba kita nyalain. Nah jadi LED-nya tuh gini Cak dia nyala seperti itu. Nah yes, jadi gitu ya kalau di rem. Oke, sip. Jadi dia ada 4 gitu ya, garis-garis ya. Ini BB matikan karena memang akinya suwak ya kayaknya, sudah dipakai buat review tadi. Teman-teman, bagian belakangnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di bagian fender-fendernya memang teman-teman dia sama mirip dengan sebelumnya ya. Jadi kita lihat dari jauh seperti ini sosoknya. Dia sudah menggunakan biasa teman-teman, jadi sudah menggunakan modelnya LED dan ini adalah fender belakangnya. Oke. Nah sekarang kita intip di bagian sebelah kanan Cak. Engine-nya lihat nih Cak. Itu sebelah kanan Kang Mas, sama akan lihat engine yang baru. Ini engine baru. Sekali lagi WP tekankan, engine yang baru. Engine yang sudah berubah total. Karena banyak sekali berubah, bahkan pistonnya berubah. Kemudian juga dari crankcase-nya berubah. Kemudian juga dari kapasitas olinya berubah. Karena untuk yang terbaru ini saya menggunakan kapasitas oli yang 2 liter Cak. Sebelumnya kan 1,8 liter. Nah, untuk generasi yang baru ini 2 liter karena memang tuntutan Euro 5 Plus ini membuat suara engine ini lebih halus. Dikatakan demikian. Jadi ada pengukurannya. Lihat nih, detail dari mesin-mesinnya. Sama nanya, apakah ini crossplane Cak EWP? Enggak Cak. Masih sama dengan sebelumnya. Masih inline 2 yang memang laris ya, di luar negeri juga laris. Jadi mereka atau Yamaha memandang belum perlu lah crossplane lagi. Nah, seperti ini ya bentuk dari cover engine-nya, bagian bodinya depan. Wah, garang. Asli mukanya garang banget. Nah, seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, informasi kesampaian semuanya. Secara looks memang sampai akan menemukan sebuah knalpot yang mirip. Nah, ini kan knalpotnya mirip seperti ini. Tapi jangan salah, walaupun knalpotnya mirip, dia model midship ya. Model setengah, dia nggak panjang. Ini sudah keren sih knalpotnya MTBP. Tapi Yamaha ternyata sudah merubah di bagian area sininya Cak. Jadi nggak ada lagi chamber Kang Mas ya. Chamber yang gede itu hilang di sini Kang Mas. Tapi diganti dengan catalytic converter. Ada 2 titik ya, di area sini 1 dan di bagian bawah atau di balik dari cover engine 1. Seperti itu. Sekali lagi ini untuk mengejar Euro 5 Plus. Jadi kira-kira sama bisa mendapatkan gambaran ya. Dan sasis-sasisnya seperti ini Mas. Sasisnya masih sama di clear warna hitam. Bagian area side casingnya juga keren ya, dekat sama IWB. Lalu juga di bagian lihat, ini dia footstep-footstepnya juga buat IWB masih sama dengan sebelumnya. Dan ternyata posisi dari oli dari remnya juga masih sama ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini juga ada cover untuk silencernya plastik Cak. Kalau ini enggak, ini semuanya full plat seperti itu. Nah ini bodinya sama intip bodi per bodinya. Nah ini bagian belakangnya Cak. Cakep ya, lebih cakep ya. Bagian bodi per bodinya bagian sini dan bagian arah sini. Mantap. Pian sampean cas Cak. Jadi kita coba puterin, memang ini agak sulit ya karena memang lokasinya yang agak sempit, jadi IWP hanya bisa maksud bersama semuanya. Di bodinya yang masih identik sebenarnya, tapi ada beberapa perubahan. Yang paling mencolok dari MT25 adalah bagian buritan. Seperti itu Cak. Oke. Nah, yes, sekarang IWP akan buka joknya Cak. Nah, untuk jok, sama bisa lihat di sini ya. Penguncinya di area sini Cak. Jadi di bagian pantatnya sini, bukan di bawah sini ya. Jadi dia di bagian area sini, kita puter. Nah, ini kita akan lihat. Nah, dalamnya seperti ini Cak. Tuh dia. Jadi tool-toolnya kita dapat seperti ini ya. Dan di sini totally nggak ada apapun ya, karena memang ini ini nggak ada apa-apa sih, bisa nyimpen kos tangan doang mungkin ya. Jadi ini untuk biasanya ya, kalau kita lihat biasanya untuk kaos tangan bisa, tapi kalau ngelihat ruangnya memang dia bukan untuk nyimpen sesuatu ya. Nah itu tadi Cak, sekilas informasi buat semuanya tentang New MT25 yang per hari ini diluncurkan secara resmi oleh Yamaha Indonesia buat semuanya. Dan teman-teman, per hari ini pula dipastikan motor ini langsung didistribusikan
Akan tetapi, nah sama pasti penasaran nih, Cak WB harganya berapa? Nah, untuk informasi mengenai harga, saya bisa intip langsung di deskripsi di bawah, Cak. Karena memang per hari ini WB mereview buat sampean, harganya belum keluar. Jadi harganya memang akan diumumkan ya setelah WB membuat video ini. Makanya kalau saya nanya mengenai harga atau pricing, saya bisa lihat di sini, Cak. Ya, jadi sekarang komen di bawah, Cak. Kira-kira sampean tertarik nggak dengan New MT25 versi 2025 yang terbaru ini? Dan menurut sampean kira-kira jos gandos nggak? Sampean komen di bawah, dan kalau sampean suka video ini sampean like, share, dan subscribe. Ojo leca, sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gandos.